Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ulhaq, NPM 171063108046. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Saya di sini akan membuat video simulasi pembelajaran dengan tema pembelajaran yaitu teks persuasi untuk kelas 8 SMP. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah retorika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Winike Dina Pratiwi, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah hadir semua? Hadir. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Adila, Hadir. Adifa, Hadir. Anindya, Hadir. Alta Funisa, Hadir. Aletta, Ada, Bu. Naufal. Hadir. Naufal kemarin kemana? Sakit, Bu. Oh, sakit. Syafada, Hadir, Bu. Martin, Aku, Bu. Riman, Hadir. Syalwa. Saya, Bu. Baik, hadir semua ya teman-teman Ya, Bu. kelas 8A. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan kompetensi dasar terlebih dahulu untuk dipahami bersama. Berikut kompetensi dasarnya. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu akan membagikan sedikit kalimat motivasi untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu ada sedikit kalimat motivasi untuk membangkitkan semangat belajar kalian anak-anak. Kalimat tersebut berbunyi, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, kalimat ini memiliki makna yang Ibu ketahui dan akan membagikannya kepada kalian semuanya. Selamat mendengarkan ya. Yaitu, senjata paling ampuh bisa digunakan untuk mengubah dunia. Kalian-kalian ini adalah generasi penerus bangsa, generasi yang mampu mengubah dunia. Jadi, dengan cara apa, Bu, untuk mengubah dunia tersebut? Dengan cara giat belajar, rajin belajar, tekun belajar, dan juga menghargai yang sedang berbicara di depan atau memperhatikan ibu guru yang sedang berbicara di depan sini, dan juga kalian menyimak, kalian mendengarkan sehingga kalian tahu informasinya dan mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Dan juga kalian bisa membaca buku di perpustakaan. Banyak buku-buku di perpustakaan, kalian bisa meminjamnya dan membacanya di rumah bersama kakak, bersama adik, atau bertanya kepada ibu di rumah. Untuk kemudian sehingga besoknya pun ketika ditanya ibu guru, kalian sudah mengetahui jawabannya karena kalian membacanya terlebih dahulu. Begitu anak-anak. Jadi buat kalian semua, ayo mulai sekarang kita rajin belajar, kita giat belajar. Jangan malas, jangan jadi pemalas. Karena apa? Karena kalianlah yang mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ibu akan mengulas kembali materi minggu lalu yaitu teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah cara atau tujuan untuk membuat sesuatu hal dengan menggunakan langkah demi langkah secara berurutan agar menghasilkan tujuan yang baik. Baik, selanjutnya adapun struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Dan juga ciri-ciri teks prosedur yaitu menggunakan kata kerja aktif. Dan yang kedua menggunakan kata penghubung, yang ketiga menggunakan kata keterangan. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi sebelumnya yaitu teks prosedur, nah sekarang kita masuk ke materi kita hari ini yaitu teks persuasi.
Sebelumnya, apakah ada yang tahu teks persuasi itu apa? Baik, Ibu akan menjelaskan. Teks persuasi merupakan teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, membujuk, dan juga mengimbau pembacanya untuk melakukan sesuatu kegiatan yang disampaikan atau diperintahkan oleh penulis. Baik, dari yang Ibu jelaskan mengenai pengertian teks persuasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan contohnya ya. Nah, untuk contoh teks persuasi, yang pertama ada tema pendidikan. Tema pendidikan biasanya mengajak siswa untuk termotivasi belajar. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, Ibu memotivasi kalian untuk belajar dengan semangat, untuk belajar dengan seksama. Agar apa? Agar menghasilkan hasil belajar yang baik dan maksimal. Selanjutnya ada pun struktur teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan pengantar mengenai masalah dasar tulisan yang kalian buat. Lalu yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen tersebut atau argumen-argumen yang akan kalian buat. Lalu yang ketiga ada pernyataan ajakan untuk menyatakan atau mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan kalian. Lalu yang terakhir ada penegasan kembali atau pernyataan-pernyataan sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan. Mengajak apa teks persuasi? Baik, selanjutnya itu ada syarat-syarat penyusun paragraf persuasi, antara lain yang pertama ada pilihan kata. Hal yang kuat dalam teks persuasi adalah kata-katanya. Untuk itu, dalam menulis teks persuasi, kita harus memilih kata-kata yang tepat sekaligus menarik. Lalu yang kedua, kemampuan mengolah emosi. Sesudah memilih kata, kita juga harus bisa mengolah emosi pembaca. Artinya, pembaca dapat mengobarkan atau meredam emosi pembaca dari tulisan yang kita buat, khususnya untuk teks persuasi politik atau propaganda. Dan yang terakhir, kita akan menyelipkan bukti-bukti sebagai fakta. Menambahkan bukti-bukti atau fakta untuk memperkuat gagasan yang kalian tulis dalam teks persuasi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi antara lain kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan. Seperti contohnya yaitu, mari kita lestarikan pohon-pohon di sekitar kita. Jadikanlah pelestarian ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk contoh kata-kata yang mengandung ajakan, mengandung dorongan, dan juga bujukan. Yang kedua yaitu pendapat dan fakta. Dalam teks persuasi, terdapat beberapa fakta dan pendapat. Fakta, suatu kebenaran yang sudah diakui dengan bukti. Dan pendapat, sebuah pernyataan dari hasil pemikiran orang. Jadi itulah bedanya ya, anak-anak. Selanjutnya yaitu kata ganti. Untuk menarik perhatian pembaca, penulis menggunakan kata ganti kita. Penggunaan kata kita menunjukkan tidak ada pembatas antara penulis dan pembaca. Juga kepentingan para pembaca adalah kepentingan penulis juga. Contohnya, tindakan yang paling mudah kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua, tidak lengkap rasanya bila kita tidak mencoba wahana baru tersebut saat berlibur ke Dufan. Selanjutnya yaitu kata penghubung. Kata penghubung pada teks persuasi bersifat argumentatif. Seperti jika, sebab, karena, demikian, oleh karena itu, akibatnya. Contoh, akibatnya. Kita akan melihat penyebaran virus ini dengan cepat yang memakan banyak korban terinfeksi hingga meninggal dunia jika tidak ada penanganan. Lalu yang kedua, oleh karena itu. Pendidikan adalah faktor penting dalam kehidupan kita semua, terutama dalam menggapai kesuksesan yang akan datang. Selanjutnya yaitu kata teknis atau peristilahan. Dalam teks persuasi, dikenal kata peristilahan atau kata teknis yang berkaitan dengan pembahasan teks. Contohnya, berkaitan dengan pencemaran dengan kata relevan, limbah, racun, dan polusi. Berkaitan dengan tarian dengan kata relevan, pola lantai, posisi penari, dan langkah penari. Kata kerja mental merupakan kata yang memberi penerangan bahwa persepsi atau misal melihat, berbicara, afeksi, misalnya suka atau sedih, dan kognisi, misalnya berpikir dan paham. Contoh kata kerja mental diharapkan memprihatinkan, mengagumkan, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya ada kata perujukan. Kata perujukan berfungsi memberikan penguatan pendapat. Contoh kata perujukan seperti berdasarkan kata, merujuk pada pendapat, pernyataan seperti itu untuk meyakinkan dan memperkuat rujukan atau bujukan kepada pembaca.
Nah, sudah selesai anak-anak pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan, kalian ada pekerjaan rumah ya untuk membuat contoh teks persuasi, temanya pendidikan, propaganda, dan juga politik. Ingat ya, minggu depan dikumpulin ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.